Sakit hati, seorang kakak suntik narkoba cair ke adik perempuan. Pelaku pembunuhan mayat dalam karung seorang ASN. Kesal ditegur merokok dalam kamar, adik bunuh kakak ipar. Sering dibohongi, seorang pria bunuh tetangga. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir kembali menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara selama sepekan terakhir. Bersama saya, Dewi Manik, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Kita awali informasi dari aksi pembegalan terjadi di kawasan Jalan Dermaga Raya Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 27 Oktober 2025 dini hari. Seorang pengendara sepeda motor dihadang 3 orang pelaku begal bersenjata tajam dan motornya dibawa kabur. Dalam video rekaman yang beredar di media sosial, terlihat 3 orang pelaku berbonceng menggunakan sepeda motor menghadang seorang pengendara yang melintas di Jalan Dermaga Raya Klender, Jakarta Timur, Senin 27 Oktober 2025. Ketiga pelaku langsung merampas dan membawa lari kendaraan korban saat korban terjatuh di lokasi. Kondisi jalan yang sepi membuat ketiga pelaku leluasa melakukan aksi kejahatannya. Korban yang merasa terancam berlari untuk menyelamatkan diri dari para pelaku yang membawa senjata tajam. Aksi ini bukan kali pertama terjadi, dan peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pengendara sepeda motor agar tetap waspada saat melintas di jalan yang sepi, terutama di malam hari. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari polisi yang akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sadis yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 22 Oktober 2025. Salah satu pelaku diketahui seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Tim Gabungan Jatan Ras Polda Sumsel beserta Satreskrim Polres Musi Banyuasin dan Satreskrim Polsek Sangat Desa akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap pria yang ditemukan membusuk di dalam karung. Menurut keterangan Kasatreskrim Polres Musi Banyuasin AKP Afni Abrianto, motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka karena korban kerap mencuri buah sawit di kebun milik tersangka. Saat itu tersangka memergoki korban sedang beraksi diduga hendak mencuri sawit dan tersangka langsung menembak korban dengan menggunakan senapan angin dan mengenai paha kanan dan lengan kiri korban. Tersangka kemudian pulang dan mengajak anaknya ke lokasi kejadian untuk memastikan kondisi korban. Setelah mengetahui korban masih hidup, pelaku kembali menembak kepala hingga korban meninggal dunia. Tersangka ini pemilik dari kebun, di mana saat itu korban ternyata maling sawit di kebun itu. Jadi tersangka ini sudah ada di TKP itu dari jam 3 sore. Sampai jam 9 malam mendapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin. Kalau di sana bahasanya dulu saat melakukan penembakan pertama ternyata si korban ini belum meninggal. Nah, untuk memastikan dia meninggal lagi, ditembaknya lagi di bagian kepala. Setelah itulah sudah meninggal korban. Setelah dilakukan penembakan itu, mayat korban dimasukkan di dalam karung. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor, mayat itu diangkut menuju tempat pembuangan yang kurang lebih jaraknya ada sekitar 250 meter dari TKP penembakan. Setelah sampai di tempat pembuangan, 2 orang ini menurunkan dari sepeda motor dan mengangkat sampai mayatnya turun. Kemudian bapaknya turun ke sawah itu, sementara anaknya menyinari langkah bapaknya menggunakan senter. Selanjutnya setelah membuang mayat, mereka kembali ke TKP awal, membersihkan darah korban. Terus anaknya membuang sendal milik korban, dilempar dari titik penembakan itu.
Habis dari situ mereka pulang. Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dibunuh tetangganya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 25 Oktober 2025. Korban tewas dibunuh lantaran pelaku kesal karena sering dibohongi korban. AS 37 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Jatinegara usai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya AJ 42 tahun di perumahan Polonia Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. AS ditangkap di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan saat mencoba kabur usai membunuh korban menggunakan sebilah pisau jenis karambit pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Kejadian bermula saat pelaku sedang duduk santai di rumah kontrakan bersama calon istri dan temannya. Saat itu calon istri pelaku membicarakan korban yang melintas di depan mereka. Pelaku tersulut emosi dengan apa yang dibicarakan calon istrinya tersebut. Pelaku kemudian mendatangi kontrakan korban hingga terlibat cekcok mulut dengan korban. Tanpa berpikir panjang, pelaku mengetok kepala korban dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis karambit ke arah leher untuk melukai korban. Setelah mengetahui korban tak bangun, pelaku segera melarikan diri. Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono mengatakan, motif pelaku menyerang korban lantaran pelaku kesal kerap dibohongi oleh korban saat membeli narkoba jenis sabu. Kebetulan pelaku AS ini sedang duduk di rumah kontrakannya, yaitu di Polonia bersama dengan calon istrinya yang bernama E dan temannya yang bernama B. Pada saat duduk itu lewatlah korban. Korban lewat, kemudian saudara E yang melihat korban lewat memberitahukan kepada pelaku AS ini dengan kata-kata itu musuhmu lewat, ya, itu musuhmu lewat, sehingga si pelaku kaget dan akhirnya berdiri mengambil senjata karambit yang ada di lemari, diambil kemudian menyusul ke rumah pelaku yang ada di bawah dari kontrakan si pelaku, sekitar jaraknya 2 rumah. Kemudian setelah ditemui oleh pelaku, kemudian pelaku mengatakan kepada korban, kamu kemana aja? Saya cari-cari ternyata, ya, kamu yang sudah menjadikan adik saya. Karena dituduh seperti itu, korban yang pada saat itu sedang membungkuk, berjongkok, kemudian kaget dan mengatakan, apaan? Saya tidak apa-apain. Akhirnya karena dengan nada keras, korban mengatakan demikian. Pelaku menggetok kepalanya dan kemudian mengayunkan karambitnya ke arah leher. Yang tujuannya adalah untuk melukai. Setelah pelaku mengayunkan senjatanya, korban terkena terluka. Korban memegang lehernya sebelah kiri sambil membungkuk dan jalan keluar. Sebelum jalan keluar itu keluar darah dan terjatuh di luar. Terjatuh di luar terlungkup. Karena melihat itu korban terlungkup, maka pelaku segera keluar, ya, dengan cara melangkahi korban yang sudah terjatuh di luar rumah tersebut menuju ke rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis 351 dan 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kurang dari 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Kertawangunan, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Senin 27 Oktober 2025 sore. Pelaku ditangkap bersama barang bukti hasil curiannya. Berbekal sejumlah rekaman kamera pengawas CCTV, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025 sore. Tak perlu waktu lama, pelaku berinisial S 29 tahun ditangkap di sebuah kos-kosan yang ditempatinya kurang dari 24 jam. Tanpa adanya perlawanan, pelaku tak mengelak dengan adanya barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curiannya dengan kondisi tanpa plat nomor. Hasil pemeriksaan
Kepesertaan petugas, pelaku melancarkan aksinya saat sepeda motor yang diincarnya terparkir di rumah korban dengan kondisi kunci masih terpasang. Rencananya motor hasil curian itu akan dijual secara langsung ke tangan pembeli. Untuk pengembangan, polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut lantaran dicurigai tidak hanya beraksi satu kali saja. Kita sudah berhasil menangkap salah satu tersangka curanmor inisial S yang terjadi di Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan pada hari Senin tanggal 27 Oktober sekitar 15.30, di mana si tersangka S ini mengambil kendaraan bermotor yang terparkir dengan kunci masih tergantung di motor. Jadi dia mengamati kondisi rumah dari korban dan melihat kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian ada niat untuk mengambil sepeda motor. Untuk si tersangka dari pengakuan masih mengambil satu kali, namun dari hasil penyidikan kita masih mencurigai ada beberapa TKP lain. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan dari handphone tersangka, kita masih menemukan adanya indikasi di TKP-TKP lain. Dan ini terus kita lakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi pencobaan pencurian sepeda motor di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 29 Oktober 2025. Aksi pelaku berakhir saat dirinya ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di lokasi kejadian. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria diteriaki dan dikerumuni warga di sebuah tempat cuci motor di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diduga berusaha mencuri sepeda motor milik pelanggan yang sedang dicuci. Namun aksinya ketahuan oleh pegawai dan warga sekitar. Tak bisa melarikan diri, pelaku akhirnya diamankan dan mendapat bogem mentah dari warga yang geram atas tindakannya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pedagang ayam di Pasar Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, nyaris menjadi korban pembacokan oleh seorang preman pada Rabu pagi 29 Oktober 2025. Diduga pelaku kesal lantaran tak diberi uang jatah preman oleh korban. Peristiwa terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat saat suasana pasar dalam keadaan ramai. Menurut keterangan saksi mata bernama Agus, pelaku datang dan meminta uang sebesar Rp5.000 kepada korban berinisial Afrizal, pedagang ayam berusia 56 tahun. Saat permintaannya tak dipenuhi, pelaku langsung mengamuk dan mengacak-acak dagangan korban. Ketegangan semakin memuncak saat pelaku mengambil senjata tajam jenis golok dari salah satu lapak pedagang. Pelaku berusaha menyerang korban, namun korban berhasil menghindar dan terselamatkan berkat bantuan pedagang lainnya. Setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke tempat aman oleh warga. Pihak Polsek Ciputat Timur membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa korban telah membuat laporan resmi ke kepolisian. Diketahui pelaku baru saja bebas dari penjara beberapa hari sebelum kejadian atas kasus pemerasan di sebuah konter handphone. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan dan memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian RI di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu siang. Dan barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun rupiah dari periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kepolisian RI memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba seberat 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan tinjauan barang bukti narkoba yang bertumpuk bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat menghitung barang bukti dan melihat langsung uji barang bukti berupa sabu hingga tablet dengan alat pengetesan cepat atau regen. Berbagai jenis narkoba mulai dari ekstasi, sabu, ganja, hingga etomidet dibungkus dengan plastik dan kardus. Ada juga tumpukan uang yang dibungkus dengan plastik. Sejumlah barang bukti tersebut dipajang untuk diperlihatkan kepada Prabowo. Kemudian secara simbolik Presiden Prabowo memusnahkan beberapa barang bukti ke alat pembakar atau insinerator. Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Sakit hati karena ucapan seorang pria tega membunuh tetangganya sendiri di kota Cimahi, Jawa Barat. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil sejumlah perhiasan dan uang tunai korban. Aparat kepolisian Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap pria pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu kamar hotel di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Pelaku bernama Wawan itu disergap anggota ketika membuka pintu kamar hotel saat petugas meminta izin untuk membukanya. Namun saat ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan akhirnya petugas menghadiahkan timah panas ke kaki pelaku hingga pelaku tidak berdaya. Pelaku Wawan sempat menjadi buronan polisi selama beberapa hari terakhir ini lantaran telah membunuh tetangganya sendiri bernama Tati di Gang Anggrek, Kota Cimahi. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan pelaku menghabisi nyawa korban gara-gara sakit hati dengan ucapan korban saat membeli rokok setengah bungkus di warung korban. Setelah 2 kali merasa sakit hati, pelaku menghabisi nyawa korban dengan menghantam kepala korban dengan palu yang ada di rumah korban, mencekiknya selama 3 menit dan menghantamkan kepala korban ke tembok. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku masuk ke kamar untuk mematikan handphone korban dan juga mengambil sejumlah perhiasan dan uang tunai di saku pakaian korban. Tersangka merasa sakit hati karena tersangka pernah mencoba untuk meminjam uang terhadap korban, yang mana korban itu akhirnya menolak. Setelah selesai, tersangka mencoba meminjam listrik atau ngecas HP-nya sampai dengan penuh. Tersangka sempat beli setengah bungkus rokok dan kopi. Kemudian pada saat akan membayar, pada saat dibuka dompetnya, isi dompet tersangka 20.000. Di situ muncullah celetukan daripada korban, dia disampaikan. Yang itu yang membuat akhirnya tersangka sakit hati. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan sampai menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi pencurian kapal nelayan terjadi di perairan Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Seorang pelaku ditangkap tim gabungan polisi dan TNI setelah terjadi kejar-kejaran selama 2 jam di laut. Drama penangkapan pelaku pencurian kapal ini terjadi pada Rabu saat sebuah kapal nelayan bernama KM Gading Jaya RSM dilaporkan hilang dari dermaga Muara Gading Mas. Tim gabungan Polair dan juga TNI AL yang menerima laporan langsung melakukan penyisiran di sepanjang perairan Labuhan Maringgai. Sekitar 2 jam pengerjaan, petugas berhasil menemukan kapal bersama seorang pelaku bernama Farid Hidayatullah yang berusaha melarikan diri ke tengah laut menuju perairan Jawa. Saat itu petugas langsung membawa kapal beserta barang bukti ke darat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat tiba di darat, situasi sempat memanas karena warga dan nelayan yang emosi. Untuk menghindari keributan, petugas pun langsung melakukan evakuasi dan kini polisi masih memeriksa pelaku terkait dengan motif kemungkinan adanya jaringan pencurian kapal lain di wilayah pantai timur Lampung. Kapal ingin berlayar ke laut, tiba-tiba tidak menemukan kapalnya yang telah hilang. Kemudian nakoda tersebut menghubungi di Polair Polda Lampung dan melakukan pencarian di tengah laut. Kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan dari dermaga, akhirnya kapal tersebut ditemukan. Setelah dilakukan pengamanan, ingin kembali bersandar ke desa Muara Gading, tepatnya desa Muara Gading, itu masyarakat dan nelayan setempat sudah menunggu di dermaga ingin melakukan aksi anarkis, sehingga dari Ditpol Airut melaksanakan koordinasi dengan Sat Polair Polres Lampung Timur dan Polsek Labuan Maringgai untuk berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan masyarakat agar masyarakat dan nelayan tidak melakukan tindakan anarkis. Di Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan begal sadis melancarkan aksinya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam CCTV pada Selasa dini hari. Pelaku yang berjumlah 4 orang dengan dilengkapi senjata tajam menggasak sepeda motor dan ponsel milik korban.
Dari rekaman kamera CCTV nampak seorang pengendara sepeda motor secara tiba-tiba ditabrak oleh komplotan begal hingga terjatuh di Jalan Dermaga Raya Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat korban terjatuh, pelaku yang berjumlah 4 orang ini langsung menggasak sepeda motor jenis Matic dan ponsel milik korban. Korban sempat berupaya melawan namun tak membuahkan hasil lantaran para pelaku dilengkapi dengan senjata tajam jenis celurit. Diduga korban sebelumnya sudah diincar dan dibuntuti, kemudian pelaku melancarkan aksinya di jalan yang sepi. Tim Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi guna meringkus para pelaku. Awalnya diikuti dari belakang kanan. Terus kita ikuti. Yang itu motor. Orangnya kabur nih. Punya motor, takut. Jadi juga diambil katanya. Udah, ini pelaku balik lagi, bawa motor ke sana, istilahnya. Kejadiannya begitu. Itu terduga pelaku ada berapa orang, Pak? 2 motor, 3 orang ya? Oh, 3 orang. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya jam 3 lewat seperempat ya. Nah ini korban dari mana, pelaku dari mana, Pak? Arahnya dari sana semua, dari dermaga. Ikutin dari sana? Iya, dari sana, ikutin. Ini kemarin, nah ini di sini katanya nih. Nah itu dari rekaman CCTV, gimana Pak, dia pelaku nabrakin atau ada senjata tajam? Kayaknya ditabrak dari belakang itu. Dia juga bawa senjata tajam, makanya ini kabur. Orangnya punya motor, korbannya kabur. Senjata tajam jenis apa tuh Pak? Kayaknya celurit ya. Celurit panjang sih. Oh ini digeret-geret ya katanya. Ini korban sendiri? Sendiri, korban lagi sendiri. Sempat dilukai nggak Pak? Kayaknya tangannya kena dah. Tangannya kena. Apakah korban lapor polisi ya? Dengar sih lapor polisi. Tapi belum tahu Pak ya, korban warga mana sama pelaku? Iya, nggak tahu saya juga. Pokoknya korban kabur, motor diambil, langsung ke sana larinya. Balik arah. Itu aja. Korban sendiri telah melaporkan aksi yang menimpa dirinya tersebut ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Kita lanjut informasi, aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Banjarmasin. Aksi pelaku sempat terekam CCTV saat menggondol handphone yang dipakai seorang siswi. Pelaku yang merupakan residivis berhasil diamankan polisi saat sedang asik tertidur. Kamera pengawas berhasil merekam aksi pembegalan terhadap siswi sekolah di wilayah Mula Warman, Banjarmasin Tengah. Dalam rekaman yang viral ini terlihat seorang pria menggunakan kaos putih dan juga sebuah motor Matic tampak berhenti dan mengawasi 2 orang siswi yang sedang berada di pinggir jalan sambil menggunakan handphone. Terbilang nekat lantaran dalam keadaan ramai. Pria ini kemudian perlahan mendekatkan motor lalu menarik handphone dari tangan korbannya. Tak butuh waktu lama, aksi yang viral ini langsung ditindaklanjuti aparat dari Polsek Banjarmasin Tengah, Macan Resta, dan Resmo Polda Kalsel. Berhasil meringkus pelaku yang sedang asyik tertidur di kediaman orang tuanya di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Raihan, mengatakan aksi nekat pelaku didasari oleh keinginan pelaku untuk memiliki handphone. Lantaran 3 hari sebelum aksinya pelaku dipecat dari pekerjaannya. Kejadian jambret berada di TKP di Mula Warman, jadi pemilik HP sedang menggunakan HP di pinggir jalan, lalu pelaku menggunakan sepeda motor langsung menjambret HP dari korban tersebut. Lalu untuk pelaku sendiri lari ke kediamannya atau rumahnya di HSS atau Sungai Selatan Kandangan. Untuk motif sendiri masih kita dalami, cuma untuk keterangan dari awal masih hanya untuk kepentingan pribadi karena setelah dikeluarkan dari pekerjaannya yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan sehingga spontanitas. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.
Satyanaka, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi bejat dilakukan kakak kandung beserta istrinya di Malang, Jawa Timur. Keduanya tega memaksa adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba suntik. Pelaku ditangkap polisi usai korban bercerita kepada ayahnya. Inilah video amatir saat polisi bersama warga menggerebek di kediaman Koko dan Dinda di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Keduanya tega menyekap adik kandungnya berinisial EC yang masih duduk di bangku SMA dan mencekokinya dengan narkoba suntik. Kakak kandung bersama istrinya ini nekat melakukan perbuatan bejatnya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Kapolres Malang AKBP Danang Setio Pambudi menjelaskan untuk memuluskan aksinya, kedua pelaku berpamitan kepada ayahnya mengajak jalan-jalan korban ke pantai pada 10 Oktober lalu. Namun bukan dibawa jalan-jalan, korban justru dibawa ke rumah tersangka dan menyuntikkan narkoba cair yang telah disiapkan kepada korban. Saat tersangka lengah, korban kemudian menelpon sang ayah untuk menjemput dan menceritakan apa yang dialaminya. Sang ayah pun kemudian menjemput korban bersama petugas Polsek Lawang dan warga pada tanggal 11 Oktober. Antara kakak dan adik ini tidak tinggal satu rumah. Jadi adiknya dipanggil oleh kakaknya, dia dipaksa menggunakan ambulan. Dan untuk permasalahan sendiri masih dalam pendalaman, tidak ada masalah keluarga yang ada antara kakak, adik dan keluarga. Ini masih didalami dan tentu saja perlu dilakukan penanganan dan nanti kita koordinasikan agar permasalahan yang menjadi dasar peristiwa ini terjadi itu tidak terulang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban saat ini masih menjalani pendampingan dan pemulihan lantaran mengalami trauma fisik dan psikis. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Samarinda menggelar pemusnahan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 266,6 kg dan puluhan ribu batang rokok ilegal. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda Selasa 28 Oktober 2025. Kepala Kejari Samarinda Firmansyah Subhan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang melibatkan berbagai unsur penyidik seperti Bea Cukai, Balai POM, dan unsur Forkopimda. Tepat pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari beberapa unsur penyidik, yaitu yang pertama itu dari PPNS dari Bea Cukai, kemudian dari Balai POM, dan kita rangkum dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan ini kita bicarakan secara seremonial dan itu dapat disaksikan sendiri bahwa banyaknya batang rokok itu berapa ribu. Kemudian ada beberapa alat kesehatan yang tidak memenuhi standar SNI, dan hari ini semua dihadiri oleh teman-teman unsur Forkopimda dan ada beberapa teman-teman yang dari penyidik PPNS yang berkompeten. Di agenda itu kami laksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 266,6 kg dan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti Kejari Samarinda, Iswan Nur menambahkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 40 perkara narkotika serta 20 perkara tindak pidana umum dan Kamnektibum. Selain sabu, turut dimusnahkan ganja seberat 29,40 gram, 3 butir ekstasi, 12 senjata tajam, 20 unit telepon genggam, dan ratusan barang bukti lain seperti korek api. Untuk rokok ilegal, total yang dimusnahkan mencapai 70.357 batang dari berbagai merek seperti Smith dan Sakura. Dalam kesempatan itu, Kejari Firmansyah juga mengumumkan perubahan penting dalam sistem pengelolaan benda sitaan atau rampasan negara. Menurutnya, tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM kini telah dialihkan ke pihak kejaksaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Cemara Permai, Harapan Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 28 Oktober 2025. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat motor Honda Beat dengan nomor polisi B3576 KBR milik korban. Salah satu pelaku berperan sebagai eksekutor yang memetik atau merusak kunci motor korban. Sementara rekan pelaku lain tetap berada di atas motor untuk memantau situasi sekitar. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 detik untuk membawa kabur motor korban. Aksi pelaku berjalan mulus tanpa diketahui pemilik kendaraan dan warga sekitar karena saat itu kondisi jalan sedang sepi. Lulun Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Tuasan Gang Mulyo, Kecamatan Medan Tembung pada Senin malam 27 Oktober 2025. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV milik warga setempat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat dua pria mengenakan jaket hitam mendatangi rumah warga. Salah satu pelaku mengenakan topi sementara rekannya menggunakan helm berwarna pink. Kedua pelaku terlihat memantau situasi di sekitar lokasi sebelum membuka pagar rumah dan mencoba mencongkel sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Upaya pencurian tersebut gagal, namun kunci motor korban rusak akibat dicongkel oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku tampak tenang dan santai meskipun aksinya gagal. Mereka seolah tidak takut dengan warga yang melintas di lokasi pencurian. Lulun Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang menggagalkan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat 25 Oktober 2025. Petugas berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial ADD berikut barang bukti seberat 843 gram. Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar tembakau sintetis di sebuah kosan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat penangkapan, pelaku diminta untuk menunjukkan barang bukti narkoba di sebuah ruangan kosan tersebut. Pelaku akhirnya membuka box yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau sintetis siap edar. Menurut Ibtu Ahmad Huda, PLT Kanit 2 Subdit 1 Direts Narkoba Polda Metro Jaya, pelaku mendapatkan barang haram tersebut melalui pembelian online dan siap diedarkan melalui media sosial. Kami dari Subdit 1, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, pada tanggal 24 Oktober 2025, kami mengamankan tersangka inisial ADD di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat, dengan mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis seberat 843 gram. Kemudian untuk langkah penyelidikan dan penyidikan, tersangka dan barang bukti kami amankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Demikian, terima kasih. Dalam pengungkapan tersebut, tugas mengamankan satu orang pelaku dan telah ditetapkan menjadi tersangka berinisial ADD. Dengan barang bukti 6 plastik klip berisi tembakau sintetis seberat 843 gram dan 1 unit ponsel yang terhubung dengan akun media sosial yang digunakan untuk transaksi narkoba. Guna penyidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat viral di media sosial, Rionaldo, juru parkir liar yang terlibat keributan dengan pengendara sepeda motor, akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di catatan kriminal sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di catatan kriminal sepekan. Informasi kami lanjutkan kembali.
Pemirsa, sempat viral di media sosial, Rionaldo juru parkir liar yang terlibat keributan dengan pengendara sepeda motor akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal pada Jumat 25 Oktober 2025 siang. Oknum juru parkir di Jalan Ring Road Medan, Sumatera Utara ini ditangkap usai keributan yang berujung penganiayaan terhadap seorang pria viral di media sosial. Hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan seluruh masyarakat Kota Medan atas kegaduhan yang dia lakukan tersebut. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Huta Barat, Selasa 28 Oktober 2025 sore, mengatakan keributan berawal dari korban datang ke toko kacamata untuk memperbaiki kacamatanya yang rusak. Karena menunggu lama, korban kemudian pergi meninggalkan toko kacamata untuk membeli makanan. Saat akan pergi, korban yang memarkirkan sepeda motornya diminta uang parkir oleh pelaku sebesar Rp2.000. Korban kemudian memberikan uang parkir yang diminta pelaku dan berkata akan kembali lagi ke toko tersebut untuk mengambil kacamatanya yang masih diperbaiki. Namun saat korban kembali ke toko kacamata dan akan pulang ke rumah, pelaku kembali meminta uang parkir kepada korban. Korban menolak karena merasa sudah membayar uang parkir tersebut kepada pelaku hingga terjadi keributan. Sudah kita tahan. Ya. Dia sudah sering kali beraksi di lokasi dia untuk melakukan pemungutan parkir liar. Dan juga melakukan pemukulan terhadap korban ini. Jadi pasal pemerasan dan juga penganiayaan. Meski telah meminta maaf, namun proses hukum terhadap tersangka tetap berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Cekcok antara mandor dan pekerja bangunan terjadi di kawasan industri PT FMI Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu 22 Oktober 2025. Seorang mandor tenaga kerja asing dilaporkan meninggal dunia usai dikeroyok rekan kerjanya. Diduga pengeroyokan terjadi akibat perlakuan kasar korban terhadap salah satu pekerja bangunan. Ini adalah rekaman CCTV sesaat seorang mandor asal Tiongkok cekcok dengan salah seorang pekerja bangunan di kawasan industri PT FMI Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu 22 Oktober 2025. Saat cekcok, mandor asal Tiongkok itu terlihat emosi dan berlaku kasar dengan mencekik dan memukuli seorang pekerja bangunan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kayu. Aksi mandor itu kemudian menyulut amarah pekerja bangunan dan sejumlah rekan kerja lainnya yang melihat kejadian. Pekerja bangunan kemudian beramai-ramai memukuli mandor hingga mandor jatuh di lantai tidak berdaya dan akhirnya meninggal dunia. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut diduga terjadi saat mandor dan salah seorang pekerja terlibat cekcok terkait pemindahan barang material. Korban pun dikenal sebagai mandor yang kasar dan arogan kepada pekerja. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria menjadi korban penjamretan saat tengah asik memainkan telepon genggamnya di trotoar jalan depan Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Aksi tersebut terekam jelas dalam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi penjamretan yang terjadi di depan Gereja Katedral Sawah Besar Jakarta Pusat pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Terlihat dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor melintas dari arah trotoar jalan mendekati korban yang tengah asyik bermain HP. Memanfaatkan kelengahan korban, salah seorang pelaku langsung merampas ponsel yang digunakan korban. Meski sempat berupaya melakukan pengejaran bersama sejumlah orang yang berada di lokasi, namun pelaku berhasil tancap gas menggunakan sepeda motornya. Kadit Reskrim Polsek Sawah Besar AKP Muhammad Rashid, Senin 27 Oktober 2025 sore, membenarkan peristiwa penjamretan tersebut. Meski mengaku belum mendapatkan laporan dari korban, namun pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan mendalam. Itu benar adanya, telah terjadi tindak pidana penjamretan di depan Gereja Katedral. Berdasarkan rekaman CCTV kami lihat, itu dilakukan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. Untuk korban hingga saat ini dari 3 regu piket kita belum ada laporan. Namun demikian, kita berdasarkan viralnya laporan media sosial tersebut, kita sudah melakukan penyelidikan, sudah mengolah TKP ke sana. Kemudian kita juga sudah berkomunikasi kepada pihak katedral untuk memastikan bahwa korban ini apakah dari jemaat katedral ataukah orang umum ataupun orang lain. Karena memang pada saat itu
kejadian itu berdasarkan pengamatan kita memang ada kegiatan di gereja katedral, yaitu konser jemaat. Untuk upaya dari Polsek sendiri seperti apa, Pak? Untuk upaya kita saat ini ya kita sedang melakukan pengumpulan saksi-saksi, kemudian kita akan cari bukti-bukti petunjuk dari rekaman CCTV, kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari pihak kita Polsek Sawah Besar, karena ini memang gereja katedral ini berseberangan juga dengan masjid Istiqlal. Kita Polsek Sawah Besar sudah membuat himbauan baik berupa banner dan juga himbauan suara. Ini himbauan suara ini setiap ada kegiatan-kegiatan besar secara langsung diumumkan agar para pengunjung maupun jemaat dalam kegiatan event di Istiqlal maupun katedral untuk mengantisipasi. Kita setiap ada event besar sebenarnya kita sudah ditempatkan baik anggota yang berpakaian dinas maupun anggota yang berpakaian tertutup untuk mengantisipasi ataupun mobile mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Guna mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang, polisi mengaku telah memasang spanduk peringatan serta melakukan himbauan lewat suara agar meningkatkan kewaspadaan, baik kepada para jemaat hingga masyarakat yang beraktivitas di area luar gereja katedral. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sekelompok geng motor bersenjata tajam melakukan aksi penyerangan terhadap 3 orang pemuda yang tengah beristirahat di pinggir jalan di kawasan Jalan Gagar Rawa Kompeni, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kelompok geng motor tersebut membawa kabur 1 unit sepeda motor milik ketiga pemuda dari lokasi. Niat ingin beristirahat sejenak di pinggir jalan, ketiga pemuda ini sontak panik ketakutan saat tiba-tiba diserang sekelompok geng motor di kawasan Kampung Gagar Rawa Kompeni, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku yang mengendarai 5 hingga 6 sepeda motor ini langsung menyerang ketiga pemuda secara membabi buta dengan sejumlah senjata tajam. Meski tak melukai ketiga pemuda yang langsung lari kocar-kacir masuk ke dalam gang permukiman warga, namun para pelaku membawa kabur sepeda motor milik ketiga korban. Aksi penyerangan sekelompok geng motor ini pun terekam kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Anak itu yang punya motor boncengan 3 orang semuanya. Dia istirahat di sini, lagi pada habis beli ke warung beli minum. Habis itu dia nongkrong minum dulu air itu, mungkin istirahat lagi. Tahu pulang dari mana, tiba-tiba jam 5.30 itu ada gerombolan naik motor tuh pada baju lurit, langsung itu merampas motor ini. Yang punya motor pada lari 3 orang itu. Nah setelah itu pada kabur, dia nggak mau teriak-teriak. Korban 3 orang, pelaku kurang lebih 5 motor dan mereka bawa tajam. Tiba-tiba datang, ini nasi korban yang 3 orang itu. Apa aja Pak yang berhasil diambil sama pelaku Pak? Yang berhasil dibawa sepeda motor jenis Honda Vario kalau nggak salah. Terus mereka si korban lari ke dalam gang, ya langsung dibawa motornya. Akibat kejadian tersebut, warga pun kini resah dengan aksi beringas kelompok geng motor tersebut. Polisi dari Polsek Kalideres yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian guna menyelidiki kasus tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang pelaku jambret yang diamankan warga setelah aksi kejahatannya gagal di Jalan Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Warga yang geram langsung menangkap dan mengamankan pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa berasal dari 2 orang pelaku pengendara sepeda motor yang berusaha merampas tas milik seorang wanita yang sedang berjalan sambil memegang telepon genggam. Korban berhasil mempertahankan barang miliknya sehingga salah satu pelaku yang diduga sebagai eksekutor terjatuh dari kendaraan. Warga yang melihat kejadian tersebut segera menangkap pelaku dan mengamankannya. Sementara rekan pelaku yang bertugas sebagai pengendara berhasil melarikan diri. Setelah ditangkap, pelaku sempat mendapat perlakuan keras dari warga. Usai situasi terkendali, pelaku diberikan makan oleh warga dan kemudian diserahkan ke pihak Polsek Gambir untuk diproses lebih lanjut. Korban dan pelaku telah dibawa ke Mapolsek Gambir untuk dimintai keterangan.
pihak kepolisian masih memburu satu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Lulu Nursaida, Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya adik iparnya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika akibat luka parah di bagian kepala usai dihantam pelaku dengan palu besi. Beginilah kondisi Bayu Satrio, pria berusia 39 tahun yang tewas mengenaskan di tangan Arif Rahman yang merupakan adik iparnya sendiri. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawabambu 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan diketahui sempat terlibat cekcok, hingga akhirnya berujung pada penganiayaan dan kematian. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan sepele terkait merokok dalam kamar. Teguran kakak iparnya membuat pelaku tersulut emosi. Pelaku mengambil palu besi kemudian menghantam kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya, sehingga pelaku pun akhirnya melarikan diri. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan langsung meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Langsung saya kejar, rame-rame itu berlima saya kejar, dia lari ke jalan raya. Di situ karena saya kan larinya kurang kenceng nih, anak-anak juga kurang kenceng, udah kalah lari dah. Ada Gojek yang ngampirin. Ada apaan, Pak? Itu ada pelaku pembunuhan gitu kan. Terus Gojek itu ngejar, nah dapet tuh sekitar berapa meter gitu dikejar, karena dia pakai motor dapet. Nah di situ langsung ditangkap tuh. Nah kebetulan di pos itu ada PRT lagi jaga juga tuh sama temennya dan sama saudaranya pelaku juga tuh. Di situ udah dibawa sama PRT. Udah situ sampai situ doang. Usai diamankan, warga akhirnya menyerahkan pelaku ke patroli Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini, karena penyidik masih bekerja menggali motif pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan aparat kepolisian Polrestabes Medan yang menangkap 3 dari 6 pelaku pembunuhan remaja saat terjadi tawuran antar 2 kelompok remaja di Jalan Padang Medan, Sumatera Utara, 13 Oktober 2025 lalu. 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing inisial WH 16 tahun, PH 14 tahun, dan RJ 18 tahun. Ketiganya ditangkap di waktu dan lokasi berbeda. Tersangka WH dan PH ditangkap petugas sehari setelah kejadian di kediamannya masing-masing di Medan. Sedangkan RJ yang diduga sebagai eksekutor ditangkap 2 hari setelah kejadian di tempat persembunyiannya di Kota Tangerang, Banten. Dari ketiga tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan menghabisi nyawa korban DMN. Kapolres Tabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak Sabtu 25 Oktober 2025 siang mengatakan, peristiwa pembunuhan terjadi pada 13 Oktober lalu. Pelaku yang merupakan anggota geng motor terlibat tawuran dengan remaja lain yang di perlintasan rel kereta api Jalan Padang Medan, Sumatera Utara. Korban yang diduga tidak ikut dalam aksi tawuran melintas di lokasi bersama 2 rekannya dengan mengendarai becak motor. Para pelaku menuduh korban dan 2 rekannya merupakan kelompok lawan. Korban diserang oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam hingga mengalami 7 luka di tubuh dan menghembuskan nafas terakhir sebelum dibawa ke rumah sakit. Korban dan kedua rekannya sempat melarikan diri saat pelaku berusaha menyerang mereka. Ada 6 orang, 6 menangkap pelaku dengan tempo di bawah 1 kali 24 jam, 2 tersangka berhasil kita tangkap. Ironisnya, 2 tersangka tersebut adalah anak di bawah umur. 1 pelaku lainnya yang merupakan oknum ataupun pelaku utama yang menyabet dan yang membuat luka sehingga korban meninggal dunia, itu melarikan dirinya ke Tangerang, Banten. Sehingga tim keesokan harinya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 pelaku dewasa. Saat ini polisi masih memburu 3 tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Ketiga tersangka dikenakan pasal 338 Jungto pasal 55 atau pasal 170 atau pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, video segerombolan remaja bermotor konvoi sambil mengacungkan senjata tajam di Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi bergerak cepat dan mengamankan 7 remaja yang terlibat bersama barang bukti senjata tajam. 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Sebuah video memperlihatkan sejumlah remaja konvoi mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Mereka berkeliling dan membuat keresahan warga yang berada di Jalan Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Video ini viral dan mendapatkan respon cepat dari aparat kepolisian setempat. Berbekal dari video viral tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Garawangi dan Satreskrim Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 7 remaja yang terlibat dalam aksi yang terekam dalam video tersebut. Mirisnya, 5 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah senjata tajam sepanjang 2 meter yang digunakan para pelaku dalam video viral itu. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku membuat video itu pada bulan Juli 2025 untuk keperluan konten di media sosial. Sedangkan untuk senjata tajam yang mereka pakai didapat dari hasil pemesanan COD. Jumlah yang telah kita amankan sejumlah 7 orang, sebagian masih pelajar. Sekolah? Ya. Ada barang bukti yang diamankan juga? Barang bukti yang kita telah amankan kurang lebih ada 5 senjata tajam yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Video viral konvoi pamer sajam ini ditangani Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.